Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dosa dan pahala di sisi Allah bagi manusia hanyalah fiktif belaka, tidak nyata. Karena selama ini manusia menilai, menyangka dosa dan pahala itu hanyalah dengan perilaku badaniah manusianya. Bila kita melihat orang berbuat kejahatan, bila kita melihat orang berbuat kekejian, bila kita melihat orang melakukan kemungkaran, kita sudah menuduh orang itu berdosa. Jadi tuduhan kita selama ini hanya di dalam fisik manusia saja. Menyangka atau memahami dosa itu yakni dengan melihat fisik perbuatan manusianya. Begitu juga dengan pahala. Bila manusia itu melihat orang yang beribadah, beramal soleh, kita menyangka orang itu sudah mendapatkan pahala. Dan kita menyangka pahala itu adalah perbuatan kebaikan orang-orang yang kita saksikan. Berarti apa yang kita saksikan itu hanyalah fata morgana, hanyalah ilusi atau halusinasi pemahaman, persangkaan diri manusia kita sendiri selama ini. Karena sesungguhnya secara logikanya dosa dan pahala itu tak nampak. Hanya disebut-sebutkan manusia saja. Jangan engkau berlaku begini, nanti berdosa. Jangan berlaku begitu, nanti berdosa. Lakukan ini agar engkau mendapat pahala. Lakukan itu agar engkau mendapatkan pahala. Dan semuanya hanya angan-angan manusia saja. Fiktif. Dosa dan pahala di sisi manusia itu tidak nyata. Akan tetapi dosa dan pahala di sisi Allah itu sangat amat nyatanya. Mari kita buka di dalam Al-Quran. Kita buka surat Al-Imran. Ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasirin. Yang artinya, maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Jadi yang dimaksud
Orang-orang kafir ini diazab sebenarnya manusia atau orang kafir itu mengazab dirinya sendiri dari jalan Allah, menghalang-halangi dirinya sendiri dari jalan kepada Tuhannya, maka azabnya sangat keras baginya di dunia dan di akhirat. Apa maknanya? Segala lakunya itu adalah azab. Kenapa? Apapun yang dikerjakan atau segala aktivitas atau segala laku itu terazab karena akhiratnya, pulangnya segala laku yang dilakukan oleh diri kita selama ini berpulang kepada li nafsi, karena diriku yang merasa bisa berbuat apa-apa, karena diriku yang merasa bisa berbuat segala sesuatu yang aku buat. Inilah yang dimaksud orang-orang kafir. Meskipun yang kita lakukan menurut kita, menurut pemahaman hawa nafsu kita adalah lelaku perbuatan yang baik. Contohnya sholat, ibadah, ke masjid, ke gereja, ke pura, dan sebagainya. Akan tetapi bila di dalamnya masih terakui bahwa hidup dan badan ini milikku, milik manusianya, selamanya akan terazab, tersiksa di dalamnya. Itulah yang dimaksud dosa itu. Dosa itu adalah api neraka yang ada di dalam dada. Jadi nyata dan jelas dosa itu bagi manusia-manusia yang sudah dibukakan pintu hatinya dengan ayat-ayat Tuhannya. Bagi manusia yang sudah terbaiat hatinya, maka semua yang rahasia sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi dirinya. Jadi yang dimaksud terazab yang sangat keras di dunia dan akhirat, segala laku yang dilakukan itu pulangnya innalillah wa inna ilaihi kepada manusianya. Itulah yang dimaksud azab dunia dan akhirat, lelaku yang masih dikuasai oleh manusianya yang merasa berlaku. Af'al Allah sudah diambil oleh manusianya sebagai af'al diri manusianya. Inilah yang dimaksud mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan akhirat. Dan tak ada penolong bagi mereka. Kenapa? Karena manusianya mentuhankan dirinya sendiri atau mengikuti langkah-langkah setan yang tidak mau bersujud kepada keadamannya. Kenapa setan tak mau bersujud kepada Adam? Karena setan tidak mau bila dikatakan bahwa setan itu tak ada. Yang ada hanya yang disujudi. Yang ada hanya Allah. Tidak mau setan itu mengakui di dalam hatinya bahwa dirinya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Tidak mau. Orang kafir, setan itu tidak mau. Kenapa? Karena setan itu berasa dirinya yang paling wujud. Karena orang kafir di sisi Allah itu ketika Allahnya masih gaib dan yang wujud masih manusianya. Imannya masih terbalik. Mestinya Allah sebagai penguasa manusia yang paling wujud. Mestinya Allah sebagai pencipta manusianya yang berkuasa. Tapi manusianya sudah merampas itu semua sebagai milik manusianya di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud dosa-dosa itu. Nyata akhirnya dosa di sisi Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang kafirin di sisi Allah, ia takkan pernah bisa menyaksikan apa itu dosa yang sebenar-benarnya. Karena pandangan manusia, kepahaman manusia hanya terletak kepada dohir-dohir, wujud-wujudnya manusia saja. Sehingga menilai dosa hanyalah sebatas perilaku atau pergerakan-pergerakan badan-badan ini.
Kita lanjutkan ayatnya di surat Al-Imran ayat yang ke-57. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Yang artinya, dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Shadaqallahul azim. Apa maknanya adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan itu? Orang yang beriman dan melakukan kebajikan itu orang-orang yang sudah mengembalikan kekuasaan dirinya kepada kuasa Tuhannya. Orang-orang yang sudah mengembalikan dengan rela dan ridho lewat pintu terbaiat hatinya, mengembalikan bahwa hidup ini adalah hidupnya Allah. Orang-orang yang beriman ini adalah mengembalikan bahwa wujud dirinya itu sejatinya wujudullah. Tapi jangan salah paham. Anda hanya mendengar-dengar di YouTube saja, Anda menyangka bila hidup ini Allah berarti aku Allah dong. Nah, inilah yang dikatakan salah sangka karena tidak ada gurunya. Hanya mendengar-dengarkan saja sehingga memahami keterangan dengan versi pemahamannya sendiri. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan adalah ketika manusianya rela, ridho bahwa kewujudan diri dan kewujudan alam semesta inilah kenyataan Sang Pencipta itu sendiri. Inilah yang dimaksud melakukan kebajikan. Kenapa? Karena apa yang berlaku atas diri kita bukan laku diri kita lagi. Alias apapun yang berlaku pada diri kita adalah lakunya Allah sendiri. Tak sebiji darah pun bisa bergerak tanpa Allah. Jadi bila manusianya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah mutu qabla antal maut, maka itulah yang dimaksud orang-orang yang beriman dan melakukan kebajikan. Sejak bangun tidur sampai tidur lagi, tak lain dan tak bukan apa yang dilakukan hanyalah kebajikan saja. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa atas manusianya. Itulah kebajikan di sisi Allah. Namun bagi orang kafirin merasa dirinya yang bisa berbuat kebajikan, inilah orang kafirin yang mana yang melakukan kebajikan bukan Tuhannya tapi masih manusianya yang merasa bisa melakukan kebajikan dan melakukan apapun yang diperbuatnya. Maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Maknanya pahala di sini adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalikanlah bahwa sesungguhnya hidup dan badan ini bukan milikmu. Kembalikan dengan rela dan ridho lewat pintu bimbingan baiat agar engkau bisa merasakan ketenangan. Bila kita tidak rela, tidak ridho, bila hidup dan badan ini kenyataan Allah selamanya, kita tak akan pernah mendapatkan ketenangan. Alias hidup di dunia ini hanya ketakutan, kekecewaan, penderitaan saja. Itulah yang dimaksud dosa-dosa itu nyata sebenar-benarnya. Namun bagi manusia yang sudah beriman kepada Allah, maka ia akan hanya menyaksikan Allah sebagai penguasa dirinya. Sehingga hatinya enjoy saja, tenang, bahagia, gembira di sisi Tuhannya.
bila sudah merelakan, meridhokan diri kita kepada Allah, maka fadkhuli fi ibadi, maka termasuklah kita sebagai orang-orang yang mengabdi. Mengabdikan apa? Mengembalikan, mempersembahkan kekuasaan ini kepada kuasa Allah. Mengembalikan wujud ini kepada wujudullah. Mengembalikan hidup ini kepada hidupnya Allah. Mengembalikan kekuasaan ini kepada kekuasaan Allah. Mengembalikan daya upaya ini kepada daya upaya Allah. Inilah orang-orang yang tenang hatinya. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Perasaan hati yang enjoy, tenang, gembira, bahagia di sisi Tuhannya, itulah yang dimaksud pahala itu. Jadi nyata dosa dan pahala bagi orang-orang yang sudah dibukakan rahasia-rahasia ketuhanan ini. Kita lanjutkan ayat yang ke-58 dari surat Al-Imran. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim. Yang artinya, demikianlah kami bacakan kepadamu, dalam kurung Muhammad. Akan tetapi bila kajian yang secara mutasabihatnya Muhammad ini, wahai seluruh manusia, demikianlah kami bacakan kepadamu wahai umat manusia sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Inilah hikmahnya dosa dan pahala bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, maka nyatalah dosa dan pahala itu. Tapi bagi manusianya yang sudah kembali kepada Allah, maka sudah tak terikat lagi dengan dosa dan pahala, tapi enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita mau mencari pahala, ya carilah siapa pahala itu. Dari siapa pahala itu datang. Jadi bila ingin kita mendapatkan pahala untuk bekal perjalanan kita untuk kembali kepada Allah, ya carilah yang punya pahala, yakni kembali kepada Allah, mengembalikan semuanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang mendapatkan pahala. Itulah orang-orang yang mendapatkan hikmah. Itulah orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah. Jadi orang-orang kafirin, bagi orang-orang yang masih gaib Allah bagi dirinya dan nyata kewujudan diri manusianya di dalam hatinya, itulah yang dimaksud sudah mati su'ul khotimah, diazab dengan keras di dunia dan akhirat. Kenapa? Karena masih teraku-akui apa yang dikerjakan itu masih milik manusianya. Endingnya su'ul khotimah. Itulah kita sudah mengetahui bagaimana mati su'ul khotimah dan bagaimana mati husnul khotimah itu. Jadi mati husnul khotimah adalah hanya bagi orang-orang yang beriman. Pasti seluruh apa yang diperbuatnya pasti lillah, dan lillah itulah yang dimaksud mati husnul khotimah. Kenapa? Karena yang baik, yang benar hanyalah af'alnya Allah, bukan af'al manusianya lagi. Namun bagi orang-orang yang su'ul khotimah, maka apapun yang diperbuat jatuh kepada af'al diri manusianya sendiri. Inilah orang-orang yang teradab. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua memahami sedikit tentang ayat-ayat Allah, yang mana sebenarnya ayat-ayat Allah baik itu di Al-Quran, di Alkitab, Zabur, Taurat dan sebagainya, sesungguhnya sudah ada pada diri setiap manusia.
Wa min anfusikum, dan sudah ada pada dirimu. Afalan tubsirun, kenapa kamu tidak melihatnya? Kenapa kamu tidak menyaksikannya? Inilah realita kenyataan dosa dan pahala itu. Dan semoga kita tidak tertipu lagi apa itu dosa dan apa itu pahala. Bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, maka hanya enjoy saja di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena sudah di langit, karena sudah di surga, sudah tak terikat lagi dengan hukum-hukum manusia. Karena manusianya sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah. Dan karena Allah maha enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.